Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alamsyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, materi cerita rakyat kelas 10 di Kabupaten Pekalongan. Pada bagian yang pertama yaitu pendahuluan, media pembelajaran merupakan suatu alat ataupun sarana yang berfungsi guna membantu guru dalam mengajar, sehingga efektivitas dan efisiensi dalam mentransfer informasi menjadi semakin meningkat. Media pembelajaran sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, membantu siswa lebih mudah memahami materi, serta menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Cerita rakyat termasuk dalam salah satu warisan budaya tradisional Indonesia yang telah ada dan berkembang sejak dulu secara turun-temurun. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat cerita rakyat pada setiap daerahnya yang diceritakan dari mulut ke mulut. Pekalongan salah satunya. Sebagai salah satu daerah yang kaya akan budaya, Pekalongan memiliki banyak cerita rakyat yang belum dikenal oleh generasi muda saat ini. Sayangnya, dikarenakan sangat minim dokumentasi serta kurang bervariasi pada media penyampaian, menyebabkan cerita-cerita ini semakin jarang terdengar di kalangan generasi muda. Jika tidak segera diupayakan, maka sangat dikhawatirkan cerita rakyat Pekalongan akan semakin terlupakan dan kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembelajaran di sekolah, materi cerita rakyat masih menjadi bagian dari kurikulum bahasa Indonesia. Namun penyampaiannya seringkali dilakukan dengan metode yang konvensional dan kurang menarik bagi peserta didik. Umumnya, guru masih menggunakan metode ceramah dan pembacaan pasif yang membuat siswa merasa jenuh. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap isi cerita menjadi kurang mendalam. Dan hal ini berdampak pada menurunnya motivasi belajar karena terbatasnya akses terhadap media penyampaian yang lebih menarik. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan di salah satu sekolah di wilayah Pekalongan, yaitu SMK Islamiyah Sabu Garut dengan guru bahasa Indonesia sebagai narasumber. Narasumber menyampaikan bahwa materi cerita rakyat masih diajarkan di jenjang SMK, khususnya kelas 10. Namun, media ajar yang digunakan masih terbatas pada PowerPoint, berisi teks materi tanpa didukung konten atau yang sering muncul di sosial media. Selain itu, narasumber juga mengungkapkan bahwa penggunaan media ajar digital seperti digital storytelling yang disertai ilustrasi sesuai dengan tingkat intelektual siswa kelas 10 akan menjadi lebih menarik. Oleh sebab itu, kehadiran media pembelajaran dinilai mampu menghadirkan nuansa baru dalam pembelajaran cerita rakyat. Pada tahap analisis kebutuhan merupakan bagian krusial dalam merancang media pembelajaran. Langkah ini bertujuan menghasilkan media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mendukung proses mengajar guru, sehingga tercipta interaksi dan efektif, serta selama pembelajaran berlangsung. Dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik terhadap media pembelajaran, diperlukan analisis kebutuhan yang dapat mengungkap berbagai jenis kebutuhan peserta didik, yakni kebutuhan sasaran dan kebutuhan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia materi cerita rakyat kelas 10 di SMA ataupun SMK di Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, analisis kebutuhan media pembelajaran di SMK atau SMA, khususnya di daerah Kabupaten Pekalongan. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner atau angket dalam bentuk digital, yaitu Google Form, yang diserahkan kepada peserta didik yang bertujuan guna mengetahui kebutuhan peserta didik SMA atau SMK kelas 10 pada ketertarikan penggunaan jenis media pembelajaran yang lebih baik dan tepat. Proses pengambilan data analisis kebutuhan dilakukan secara luring atau tatap muka. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama, data yang dianalisis dalam analisis kebutuhan merupakan respon dari angket yang diisi 105 peserta didik dari 4 sekolah di Kabupaten Pekalongan, yaitu yang pertama ada SMK Islamiyah Sabu Garut, SMK Muhammadiyah Bligo, SMK N1 Kedunguni, dan yang satunya lagi SMK Ar-Rahman Watusalam. Pada bagian yang pertama yaitu analisis kebutuhan terhadap penggunaan media ajar. Sejumlah 97,1% atau 102 responden
dari total 105 responden menyatakan jika penggunaan media ajar sangat penting dalam proses pembelajaran karena agar pembelajaran tidak membosankan dan memberikan warna baru dalam pembelajaran. Pada bagian yang kedua yaitu analisis terhadap penggunaan media ajar pada pembelajaran cerita rakyat. Sejumlah 75,2% atau 79 responden mengemukakan bahwa pada pembelajaran cerita rakyat, guru tidak menggunakan media ajar, hanya menggunakan metode ceramah. Terdapat pula sejumlah 24,8% atau 26 responden berpendapat bahwa guru telah menggunakan media ajar berupa PowerPoint yang ditampilkan melalui proyektor. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan terhadap kelebihan media ajar yang digunakan. Sejumlah 79,79% atau 83 responden mengemukakan bahwa media PowerPoint yang ditampilkan melalui proyektor dan metode ceramah menunjukkan adanya interaksi antara guru dan peserta didik. Terdapat pula 16,2% atau 17 responden dari total 105 responden berpendapat bahwa media ajar PowerPoint yang ditampilkan melalui proyektor dan metode ceramah dirasa sudah menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya ada tahap analisis kekurangan pada media ajar yang digunakan. Sejumlah 59% atau 62 responden mengemukakan bahwa media PowerPoint yang ditampilkan melalui proyektor dan metode ceramah dirasa membosankan untuk digunakan dalam pembelajaran. Terdapat 44,8% atau 47 responden mengemukakan bahwa media ajar PowerPoint yang ditampilkan melalui proyektor dan metode ceramah dirasa kurang menarik dan sulit dimengerti. Terdapat pula 7,6% atau 8 responden berpendapat bahwa media PowerPoint yang ditampilkan melalui proyektor dan metode ceramah menunjukkan kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, yang kelima adalah analisis kebutuhan terhadap ketertarikan penggunaan media ajar. Sejumlah 49,5% atau 52 responden mengemukakan ketertarikan mereka akan media ajar interaktif digital atau non-fisik. Terdapat pula sejumlah 30,5% atau 32 responden berpendapat bahwa penggunaan media ajar interaktif berbentuk ataupun fisik lebih menarik daripada media ajar interaktif digital atau non-fisik. Tetapi jumlah 20% atau 21 responden tertarik dengan keduanya, yaitu media ajar interaktif digital ataupun non-digital. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan terhadap ketertarikan penggunaan media digital. Sejumlah 56,2% atau 59 responden mengemukakan ketertarikan mereka akan media ajar interaktif digital non-fisik berupa media digital storytelling sebagai media ajar pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerita rakyat. Terdapat pula sejumlah 44,8% atau 47 responden berpendapat bahwa media ajar interaktif digital berupa video animasi lebih layak digunakan sebagai media ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi cerita rakyat. Ada pula sejumlah 21% atau 22 responden berpendapat bahwa media ajar interaktif digital berupa konten media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya lebih menarik digunakan sebagai media ajar pada proses pembelajaran bahasa Indonesia materi cerita rakyat. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap peserta didik kelas 10, 4 sekolah SMA atau SMK di Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam materi cerita rakyat masih tergolong minim. Sebagian besar guru masih menggunakan metode ceramah dan media sederhana seperti PowerPoint yang dinilai kurang menarik dan membosankan oleh peserta didik. Padahal sebagian besar peserta didik menunjukkan minat yang tinggi terhadap media ajar interaktif digital, khususnya media digital storytelling dan video animasi. Penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif sangat diperlukan guna meningkatkan motivasi belajar serta memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi peserta didik menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi cerita rakyat.
Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.